Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna. Di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 6 November. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB. Rini Widiantini menghadiri sidang Kabinet Paripurna, SKP, yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Negara, Rabu 6 November. Dalam kegiatan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih 2024 hingga 2029, berkaitan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing instansi. Ditemui usai SKP, Menteri Rini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya meminta seluruh menteri pada Kabinet Merah Putih dapat fokus menyelesaikan target-target kinerja yang diakselerasi dalam 100 hari. Dalam hal ini, Kementerian PAN-RB memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi SDM, serta pengisian jabatan ASN di Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan efektif. Berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh para menteri sebelumnya akan terus kami lanjutkan. Namun, kami akan melakukan penyesuaian dan akselerasi agar sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran, khususnya dalam 8 misi Astacita, ujarnya. Pada 8 misi Astacita, tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB ada di poin keempat, terkait penguatan pembangunan sumber daya manusia, SDM. Serta poin ketujuh terkait penguatan reformasi, politik, hukum, dan birokrasi. Untuk mengakselerasi hal tersebut, Kementerian PAN-RB telah menentukan 3 program utama serta kegiatan strategis yang akan diakselerasi dalam 100 hari kerja. Program pertama adalah penataan Kementerian Kabinet Merah Putih 2024 hingga 2029, yang meliputi organisasi, tugas dan fungsi, serta pengisian jabatan ASN pada masa transisi. Penataan difokuskan pada pembagian peran yang efektif untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Saat ini Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, secara maraton bersama dengan Sekretaris Kementerian Lembaga sedang memfinalisasi berbagai kebijakan terkait hal ini, katanya. Terdapat pergeseran tugas dan fungsi pada kementerian dan lembaga yang baru, berubah, atau tetap. Maka perlu dilakukan percepatan pengisian SDM aparatur pada kementerian dan lembaga tersebut. Menindaklanjuti hal ini diterbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15, 2024. Tentang percepatan pengisian jabatan ASN pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga. Kita pastikan dalam pengisian jabatan ASN ini tidak akan ada yang dirugikan, karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah existing saat ini, agar tetap dapat menduduki jabatan yang setara, sambung Rini. Program kedua adalah penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, SAK, yang akan menjadi basis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional, shared outcome, dan penetapan IKU. Melalui SAK, diharapkan dapat mewujudkan keselarasan kinerja antar kementerian lembaga Pemda untuk mencapai target pembangunan nasional, outcome bersama. Selain itu, akan tercipta keterpaduan kinerja antar kementerian lembaga Pemda melalui tata kelola yang kolaboratif, serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target, disertai efektivitas dan efisiensi anggaran. Saat ini secara konsepsi kebijakan telah disepakati bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, Kemendagri, dan dibahas harmonisasinya dengan Kementerian Hukum dan instansi terkait. Akan segera difinalisasi, ungkap Rini. Ketiga adalah penataan tenaga non-ASN sebagai bagian dari amanat UU Nomor 20 2023 tentang ASN. Secara teknis penataan tenaga non-ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN, terutama kebutuhan PPPK agar sesuai dengan kebutuhan instansi. Prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Formasi pada seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100%.
Untuk tenaga non-ASN melalui seleksi CAT. Dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik, ucapnya. Selain 3 program utama, terdapat juga program lain yang dijalankan. Di antaranya penetapan Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, GDRBN, 2025 hingga 2045. Sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi 20 tahun mendatang. Kemudian juga pembangunan dan perluasan cakupan layanan mal pelayanan publik, MPP. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penguatan netralitas ASN pada momen pilkada serentak. Kementerian PAN-RB akan bekerja sama dengan Kemendagri, Bawaslu, dan BKN untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas ASN.